Kenapa kami mengambil LP2M? Karena LP2M selain sebagai lembaga pengkajian dan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat juga sebagai non-government organization yang memiliki kerjasama dengan IGO ataupun NGO di level internasional yang berdampak adanya kebijakan-kebijakan atau norma atau ide-ide untuk membantu di level terkecil yaitu di level negari. LP2M sebagai NGO di Sumatera Barat juga hadir mewakili suara perempuan, orang muda, disabilitas, atau kelompok-kelompok marginal lainnya di masyarakat. LP2M hadir sebagai NGO di Sumatera Barat karena kita sebagai masyarakat Minangkabau memiliki sistem budaya matrilinear atau berdasarkan garis keturunan ibu, tapi ternyata realitanya banyak kontradiksi posisi perempuan yang tidak sesuai dengan budaya tersebut pada realitanya. Kemudian LP2M seperti yang sudah saya bilang tadi juga mewakili kelompok-kelompok perempuan, disabilitas, atau kelompok marginal lainnya, mewakili suara-suara dari kelompok marginal. Dan jika ada permasalahan yang terjadi di kelompok marginal ini, baik dari permasalahan di perempuan ataupun di teman-teman disabilitas, maka LP2M dapat membantu bahkan sampai di level advokasi gitu. LP2M membantu advokasi tentu dengan cara-cara yang banyak dilakukan oleh LP2M, yaitu dengan cara-cara berbasis kelompok dan juga musyawarah seperti musrembang kebanyakan yang dilakukan. Kemudian mengenai bagaimana LP2M menganalisis ketimpangan yang ada dalam masyarakat, hal nyata yang dilakukan oleh LP2M adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat tersebut, mendengarkan suara-suara masyarakat baik dari sisi perempuan, disabilitas maupun kelompok marginal lainnya. Dan juga LP2M memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena hal-hal visi misi semua kegiatan dilakukan oleh LP2M dan hal-hal yang disuguhkan oleh LP2M baik bantuan ataupun hal lainnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masuk ke akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi LP2M. Bagaimana sih LP2M menjamin bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah dan donor akan dikelola dengan akuntabilitas? Jadi untuk menjaga akuntabilitas, LP2M membuat laporan akhir tahun yang dipublikasikan di website mereka. Selain itu, mereka mengundang relawan untuk memberikan informasi tentang aset LP2M selama rapat tahunan. Selanjutnya, pengelolaan dana dilaporkan kepada setiap pendonor, dan setiap pendonor memiliki cara akuntabilitas yang berbeda. Beberapa pendonor menerima laporan berdasarkan biaya yang sebenarnya, dan ada juga yang melakukan monitoring penggunaan dana setiap bulan. Lalu, bagaimana LP2M menjaga legitimasi sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, terutama menghadapi tantangan dari pihak eksternal? LP2M pernah menghadapi ancaman cyber dan tantangan dalam berkomunikasi dengan pemerintah terkait data. Meskipun di kertas pemerintah memiliki data yang baik, banyak kasus seperti pernikahan di bawah umur tidak tercatat dengan baik. Ketika LP2M mendiskusikan data tersebut, pemerintah seringkali menyangkal. Namun hal ini justru mendorong kerjasama antara NGO dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Apa jenis audit atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas program-program LP2M? LP2M ini melakukan evaluasi, biasanya monitoring dan audit. Untuk mekanismenya, biasanya LP2M terdapat pihak ketiga yang mengaudit. Kemudian LP2M dan penerima manfaat atau penerima manfaat ini adalah kelompok perempuan yang diundang, lalu juga mengundang pemerintah, tokoh agama yang mendapatkan manfaat dari LP2M ini. Lalu setelah itu, data-data tersebut akan di cross-check sampai ke keuangan. LP2M dalam penggunaan teknologi. Dari segi komunikasi, LP2M masih menggunakan saluran WhatsApp dalam berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, dalam penyimpanan data, LP2M memanfaatkan digitalisasi seperti G Drive, Microsoft Outlook, dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan hampir seluruh NGO, termasuk LP2M, dalam hal beradaptasi dengan digitalisasi. Tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh LP2M dalam hal penggunaan teknologi adalah mengenai jaringan untuk update data dan pelaporan ketika berada di daerah-daerah terpencil ataupun 3T. Namun justru, terkadang LP2M lebih banyak mendapatkan tantangan-tantangan berupa penggunaan teknologi dari penerima manfaat program-program yang diadakan oleh LP2M itu sendiri.
Untuk itu, LP2M berusaha untuk memberikan edukasi mengenai digitalisasi kepada penerima manfaat tersebut. Contoh program yang dilaksanakan oleh LP2M adalah memberikan edukasi mengenai citizen journalism, kegiatan literasi, sehingga orang tua menjadi melek digital. Dalam program-programnya, LP2M dalam hal teknologi sebelum melaksanakan program biasanya akan melakukan pemetaan, penelitian, dan data-data yang didapatkan dari penelitian tersebut akan diimplementasikan pada program dengan penggunaan Feminism, Participation, Action, Research. Oke, untuk yang selanjutnya itu bagaimana hubungan masyarakat sipil global ini yang kami ambil sekarang itu LP2M dengan aktor-aktor lainnya. Dengan pertanyaan bagaimana LP2M menjalin hubungan dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam melaksanakan aksinya. Untuk jawabannya, untuk berada di level lokal itu, LP2M melakukan negosiasi dengan perangkat-perangkat desa maupun kota. Lalu untuk sektor pemerintahannya, dengan menjalin kerjasama serta memaintain hubungan dengan pemerintah, terutama di sektor-sektor pembangunan. Lalu untuk aktor-aktor yang berada di sektor swasta, itu dengan cara melibatkan beberapa swasta-swasta lokal yang berada di Sumatera Barat yang memiliki fokus yang sama dengan LP2M dengan memanfaatkan CSR-nya. Lalu LP2M menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki concern yang sama dengan isu-isu yang diangkat oleh LP2M. Lalu seperti studi kasusnya Eco-Green di Padang Pariaman sebagai IGO yang berfokus pada bidang ekonomi hijau. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada bagian analisis menggunakan teori hubungan internasional. Dalam membahas lembaga pengkajian dan pemberdayaan masyarakat, atau dapat kita singkat dengan LP2M, kami menggunakan teori liberalisme, yang mana teori ini menekankan pentingnya individu dan kelompok dalam menciptakan perubahan sosial melalui partisipasi aktif dan kolaboratif. LP2M sendiri berfokus pada isu partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam mengambil keputusan, serta mencerminkan prinsip liberal bahwa semua individu itu berhak terlibat dalam proses politik. Dalam kebudayaan Minangkabau sendiri yang mana menganut sistem matrilineal, LP2M berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan pelatihan dan meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan. LP2M juga menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta melaporkan penggunaan sumber daya kepada donor dan masyarakat, dan juga melibatkan pihak ketiga dalam proses audit untuk memastikan efektivitas program. Selain itu, LP2M juga membangun hubungan dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang efektif terhadap isu sosial yang mana sejalan dengan nilai-nilai liberal yang menekankan kolaborasi antar berbagai aktor. Sekian, terima kasih.